Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah semuanya? Ustazah harap antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak Ustazah, tidak terasa ya, sudah 2 minggu kita tidak berjumpa dalam pelajaran bahasa Indonesia seperti biasanya. Dikarenakan setiap hari Senin itu rata-rata tanggal merah semua ya, hari libur semua. Makanya udah 2 minggu nggak belajar bahasa Indonesia. Ustazah harap antum semua masih ingat dengan materi-materi yang Ustazah ajarkan ya, yang Ustazah dan Ustazah Eva ajarkan ke antum. Baiklah anak-anak Ustazah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengawali pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa ya, murojaah 1 surat. Baiklah anak-anak Ustazah, untuk mempersingkat waktu langsung saja bersama Ustazah Rima Maestari kita akan mengenal bagian-bagian surat resmi dan pribadi. Langsung saja ya, check it out. Nah, ada yang namanya surat resmi dan juga surat pribadi. Yang pertama kita akan berkenalan dengan surat resmi. Ya anak-anak, surat resmi ini biasa disebut dengan surat dinas. Ya, jadi biasanya surat ini dikirim oleh suatu instansi pemerintah ya atau lembaga kepada perseorangan atau instansi lain atau ke kantor-kantor lain. Jadi intinya surat resmi ini anak-anak ini dari kantor ke kantor biasanya ya, misalnya dari kepala sekolah mau ke sekolah lain ya, itu namanya surat resmi. Nah contohnya itu ada banyak misalnya nih surat-surat pemberitahuan yang sering Ustazah kasih ke antum kalau sekolah, terus surat undangan dari sekolah-sekolah lain kalau ada kegiatan, ada namanya surat jual beli, surat perjanjian, akte kelahiran, itu masuk surat resmi semua ya, masih banyak lainnya. Oke? Kemudian, dalam menulis surat resmi itu ada beberapa hal yang perlu antum perhatikan. Yang pertama, antum bahasanya itu nggak boleh bertele-tele nggak boleh yang melehe-melehe, harus pas ya, harus resmi juga, harus bahasa Indonesia tuh ya. Jadi kemudian gaya bahasanya itu harus singkat, jelas, dan berpola tetap ya, jadi harus singkat, nggak boleh panjang-panjang ya. Kemudian yang ketiga, itu surat resmi hanya dapat ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Misal nih dari kepala sekolah mau ngasih surat ke Ustazah itu boleh. Yang intinya surat resmi ini harus dari lembaga ya, harus dari kantor. Nggak boleh antum menerbitkan sendiri surat pribadi ya, kecuali kalau kita punya kantor atau instansi. Kemudian yang paling penting dalam surat pribadi itu ada yang namanya kop surat atau kepala surat ya, dan juga harus ada nomor surat. Itu yang paling penting dalam surat resmi. Dan selain itu juga isi surat resmi itu harus berkaitan dengan topik kedinasan ya, misalnya undangan rapat, lamaran pekerjaan, izin menggunakan tempat, dan lain-lainnya. Itu untuk surat resmi. Nanti akan saya kasih contoh ya untuk lebih jelasnya. Next, selanjut pun ada Doraemon di sana. Ya, surat pribadi. Nah, namanya aja pribadi, otomatis itu digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Ya, jadi surat pribadi ini ditulis oleh antum misalnya untuk Ustazah. Ya, misalnya antum mau izin sakit nih, atau izin pergi nggak bisa masuk sekolah, itu masuk surat pribadi antum ke Ustazah. Ya, atau misalkan antum punya sahabat nih ya, sahabat antum misalnya ada di Mesir, ada di Kairo, antum mau nulis ke beliau, nggak apa-apa, atau mau nulis ke kakek, ke paman, ke bibi, boleh ya. Jadi kalau surat pribadi, yang penting itu pribadi antum ya, individu antum, nggak masalah. Nah, kalau untuk menulis surat pribadi juga ada yang harus antum perhatikan. Yang pertama, udah pasti dia bersifat pribadi juga ya, atau individu. Nah, bahasa suratnya itu bebas karena dia bersifat pribadi bisa santai, jadi harus mudah dipahami dan komunikatif ya, jadi nggak usah terlalu kaku. Wah ya antum kalau misalnya menggunakan bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Arab pun boleh, asalkan lawan antum untuk mengirimkan surat resmi itu memahami apa bahasa yang antum gunakan. Jangan nanti antum gunakan pakai bahasa Bengkulu, sedangkan teman antum itu orang Sunda, nggak tahu dia bahasa Bengkulu ya, kecuali kalau dia paham ya.
Nah, yang ketiga, walaupun itu bahasanya santai, tapi ingat antum harus menggunakan sopan santun. Nggak mungkin nih antum mengirim ke paman dan bibi antum pakai bahasanya yang kasar-kasar ya, itu nggak sopan walaupun dia surat pribadi. Nah, yang paling penting dalam surat pribadi itu nak, tidak ada nomor surat atau kop surat. Jadi antum jangan sekali-sekali meletakkan kop surat atau nomor surat di dalam surat pribadi ya. Oke, next selanjut pun ini adalah bagian-bagian surat resmi. Antum bisa lihat. Nih, ini siapa nih yang baju pink nih? Ustazah Rima ya. Nah, ini unsur-unsur surat resmi ada 11 ya nak ya. Yang pertama itu ada yang namanya kop surat, yang kedua itu nomor suratnya, yang ketiga tanggal suratnya, yang keempat itu ada yang namanya lampiran surat kalau ada, yang kelima itu perihal surat, masalahnya untuk apa, yang keenam alamat suratnya, jangan sampai antum lupakan, yang ketujuh itu ada salam pembuka, kedelapan itu isi, ke-9 penutup, ke-10 itu tak mengetahuinya, itu biasanya tanda tangan ya, tanda tangan kepala sekolahnya. Kemudian ke-11 itu panitianya yang membuat surat tersebut. Itu untuk unsur-unsur surat resmi ya. Di sini ada 11, tapi nanti kalau pada kenyataannya antum hanya menemui 9 atau 10, sama saja. Kemungkinan yang untuk kepala sekolahnya itu dihapuskan disamakan dengan yang 11 ya. Jadi sama saja 10 atau 9 ya. Oke, next. Waduh, gede banget nih. Ustazah Rima bukan ya? Oke, langsung saja. Ini ada bagian-bagian surat pribadi. Nih, kalau bagian-bagian surat pribadi ini lebih sedikit nah, dia lebih simpel ya. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal suratnya, kemudian alamat suratnya ditujukan kemana, jangan lupa. Terus salam pembukanya assalamualaikum kalau kita Islam ya. Kemudian ada isi surat, salam penutupnya juga assalamualaikum juga, dan juga identitas pengirim surat. Nah, antum boleh kasih tanda tangan identitas pengirim surat ini, nggak usah pakai cap kayak surat resmi. Nah, mudah karena itulah yang membedakan antara surat pribadi dan surat resmi. Hanya dua, yaitu nomor surat dan juga kepala suratnya. Oke, itu saja dari Ustazah. Ada materi tambahan dari Ustazah tentang sinonim dan antonim. Langsung saja, sinonim itu nak, Ustazah hanya akan langsung dengan singkat saja ya. Sinonim itu biasa disebut dengan persamaan kata atau padanan kata. Jadi kalau sinonim itu harus sama, nggak boleh lawannya ya. Dia harus sama. Contohnya nih, ganteng sama tampan sama nggak? Sama ya. Ustazah sama bu guru sama nggak? Sama ya. Ibu sama mama sama nggak? Ya, sama juga ya. Itulah yang namanya sinonim. Misalnya bohong sama dusta, ya sama aja. Flora sama tumbuhan sama nggak? Ya, sama aja ya. Oke, next. Jadi intinya kata kuncinya sinonim itu adalah persamaan kata. Ya, dia mirip artinya ya. Next, ada lagi yang namanya nih ya. Jadi attention ya, perhatikan ya. Next, antonim. Ya, antonim ini artinya adalah lawan kata. Jadi lawan katanya aja yang antum cari. Nih contohnya ada halus, kasar, keras, lembek, kurus, gemuk, dan lain-lain masih banyak lagi. Tapi ingat, antum harus memilihnya dengan pas. Contohnya nih, antonim kata ayah pasti ibu. Nggak mungkin ayah mama ya. Ayah bunda masih bisa juga. Bapak ibu masih bisa juga. Jadi antum harus cari yang cocok. Jangan antum cari jantan cewek. Jantan pasangannya betina. Jadi jangan antum asal-asalan saja mencarinya ya. Jadi itu kata kuncinya. Ingat kalau antonim itu lawan kata, kalau sinonim itu persamaan kata. Oke anak-anak Ustazah, itu aja dari Ustazah. Ustazah harap antum dapat paham dengan materi yang Ustazah jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Nanti di akhir ini akan Ustazah berikan tugas dalam bentuk Word ya. Antum tinggal foto, nanti antum tuliskan di buku tulis antum dan dikumpulkan ke Google Classroom-nya masing-masing ya. Paling lambat besok hari Selasa itu pukul 7 pagi. Lewat dari itu mohon maaf, shadaqallahul azim antum ya. Jadi kita harus berusaha nak tepat
tepat waktu karena sudah beberapa kali tugas, masih banyak juga yang belum ngumpul. Tapi Ustazah ucapkan terima kasih untuk sudah mengumpulkannya ya. Jadi mudah-mudahan di semester ini kita bisa menyelesaikan materi pembelajaran yang masih banyak ini ya dengan segera, dan juga semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat bertemu bertatap muka seperti biasanya ya. Segitu dari Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah Ustazah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak Ustazah. Jangan lupa tetap belajar, tetap membantu orang tua dan juga berdoa. Bye, ketemu lagi minggu depan.